ini jam kelihatan nggak? 23.17. Jadi kita punya trauma mendalam dengan bis-bis di Jerman ini. Ya, padahal jadwalnya semisal kayak jam 23.10. Tapi kalau mereka datang jam 23.08, ya udah mereka tinggal gitu kalau nggak ada orang. Tapi kalau kita yang datang cepet, mereka datangnya bisa telat 5 menit. Jadi daripada kita ketinggalan bis. Ini yang tadi harusnya kita naikin. Ternyata itu bis kita, guys. Dan dia datang beneran. Oke guys, jadi ini udah jam 23.45. Padahal janjinya itu katanya 23.50. Tapi sampai sekarang juga belum datang. Aduh, udahlah, oke lah. Tadi masih mana? Mannheimer Straße. Jadi kayak masih di where? Entahlah, sini. Sekarang udah deket ya berarti? Semoga, Pak. Harusnya iya deh. Paling 10 menit, 5 menit lagi. Udah sama Evelyn. Halo. Halo. Ini di mana Evelyn? Di Bisterel. Oke, jadi kita udah di bis dan kalau kalian lihat di sini itu suasananya lumayan bisa dibilang enak sih, cozy gimana gitu. Gimana menurut lo? Bagus. Habis itu ternyata ada mejanya. Ya, terus back space-nya, legroom-nya sangat mantap. Dibandingin airplane nih kayak jauh bagus. Jauh bagus dibandingin bagus Evelyn. gila. Oke, sampai jumpa nanti. Bye-bye. Toilet time. Oke, jadi sini kalian bisa lihat sempit banget dan gue ini tinggi 193 cm dan kalian bisa lihat di sini ada cermin di kiri, terus ada blower, ada wastafel, ada ya lengkap lah intinya kalau di sini. Jujur kalau dibilang bersih sangat bersih sih, bisa dibilang buat ukuran segini, dan ini pun toilet umum. Wastafelnya gue nggak tahu cara makainya. Oke, setelah 6 jam akhirnya kita sampai juga, tapi disambut dengan TV yang rusak. Ya ini jalan sekitar 15 menitan. Suasananya indah, ngerasanya lebih kayak wow aja gitu karena ini pagi-pagi seger. Ada arena kayak stadion kecil gitu. Ya seperti ini bentukannya dari luar, bagus banget. Terus kalau dilihat-lihat dari kanan kirinya juga udah kerasa lah vibe Parisnya walaupun ini belum di tengah kota. Ya, akhirnya kita nyampe di metronya dan kita cara masuknya itu simple. Ke gerbangnya kayak lagi di MRT Indonesia. Terus kalian tinggal tap pakai HP kalian. Kalau gue sih pakai Apple Wallet dan tinggal ceting, selesai, masuk. Dan jangan lupa beli dulu tiketnya. Banyak yang nanya apakah stasiunnya banyak maling. Gue sih datangnya pagi jadi di sini nggak kelihatan banyak maling dan kotor. Nggak kotor, malahan bersih, jarang ada sampah dan juga nggak bau pesing juga. Gila. Akhirnya kereta kita datang, dari tadi sudah nunggu dan dia setiap 5 menit atau 10 menit atau 3 menit bahkan bakal datang terus, dan koneksi antara keretanya itu enak banget, apalagi buat kita yang turis. Di aplikasi itu udah tertata dengan rapi dan semua petunjuk-petunjuknya juga aman walaupun bahasanya kita nggak tahu.
Ya, di sini sudah sampai dan kita kebelet banget ke toiletnya. Dan toiletnya kita cari di Google Maps, ternyata ada toilet public waste, yang artinya toilet publik. Dan di sini gue lihat banyak orang yang lari, walaupun di video ini nggak kelihatan, tapi banyak banget orang yang lagi lari pagi dan itu udah kelihatan Eiffel Tower-nya. Dan akhirnya kita ketemu toilet, tapi sayangnya dia tutup. Tutup, di depan ada lagi, katanya gitu. Jadi aku udah coba pakai toilet gratis sini. Dan terus kalau kalian perhatiin juga di sini ada tempat cuci tangan tapi airnya bisa diminum. Jadi kita ada di sini. Kita kesini tuh penuh perjuangan guys. Jadi tadi ngobrol pakai ChatGPT sama bahasa alien dikit, bahasa tubuh. Dan ini Evelyn. Kotor banget. Mau sampai ke pintu depannya tapi sayangnya dia tutup dan gua harus ganti rencana gua. Masuknya lewat mana ya? Jadi ini di belakangku udah ada something ini. Tapi ternyata kita nggak boleh masuk sebelum jam 8.45. Di sini itu sering ada scam dan sekarang udah nggak ada sama sekali orang yang scam karena ini udah ditutup. Dulu ini terbuka. Udah update guys. Oh iya, nggak ada tulis. Itulah bawahnya lah guys kalau kalian mau lihat. Dan itu ada satpamnya juga. Ya sebenarnya kalau mau ke bawahnya tuh worth it sesuai waktu kalian aja ya. Dan kultur shocknya orang-orang di sini semuanya rata-rata lari ya. Wow. Sampai banyak. Loh, kok boleh? Mau kah? Apa? River. Ini yang ini tahu river yang dibuat film yang shark nggak jelas yang gitu. Oh, di sini ya? Iya, kelihatannya. Di sini tuh rasanya kayak lagi di mimpi guys, karena ya ini Paris gitu. Dan gua jalan berdua, jalan sendiri, itu bagus banget di sini, indah dan pagi. Dan hokinya kita dapat waktu yang sepi juga. Jadi kalau kalian mau datang ke Paris, cobalah datang pagi guys, percaya gua. Kalau kalian datang siang, wah rame dan kalian gak bakal bisa ngerasain gitu rasanya Paris yang sesungguhnya gimana. Oke, sesi foto-foto selesai. Kita bakal next ke selanjutnya. Let's. Oke, bye-bye Eiffel Tower. Kita bakal ke Arc de Triomphe. Ya itulah pokoknya namanya, nggak tahu, salah penyebutan, sorry orang Paris. Ya, jadi kita jalan-jalan di sini. Kita sebenarnya bisa pakai metro dan harganya murah banget, cuma 3 euro sekali jalan dalam aktivasi 2 jam. Tapi gue milih buat nggak pakai metro atau kereta karena gue mau menikmati Paris sesungguhnya guys. Jadi kita punya waktu 10 jam di Paris ini dan nanti kita harus balik ke Jerman lagi. Tapi sayangnya abis pulang ini kita kena heat stroke dikit ya, terutama cewek gue yang lumayan parah, dia bilang pusing karena panas banget di sini. Jadi saran gue kalau kalian ke Paris gak usah macem-macem dah. Udah kalian coba pakai keretanya aja, beli day pass tiket. Udah kakinya enak, nggak sakit dan kalian bisa menikmati Parisnya juga. Coba pasta. 28 euro. Udahlah, kalau kalian yang tertarik, kalau aku sih sangat-sangat menarik untuk tidak membeli. Kenapa? Evelyn mau ke farmasi dulu. Bye-bye Evelyn. Oke, akhirnya kita udah nyampe di ya pokoknya itulah. Dan di sini tuh banyak banget artis yang foto dan gue lihat lagi banyak yang ke Paris ya, kayak contohnya kalau kalian tahu e-sport Onyx dan lain-lain, itu banyak banget yang lagi di Paris dan wow, bagus banget sih ini. Kita akhirnya mau ke sini karena ini rencana yang mendadak banget. Ini nggak ada di plan kita guys. Dan kenapa? Karena kita awalnya mau ke Fontaine yang ada di film The Devil's Wears Prada, tapi sayangnya kita nggak nemu itu di mana dan kita tersesat. Akhirnya kita nemu ini di random jalan dan ini ternyata bagus banget guys. Untungnya kita kesini. Wow.
Oke, kita ini lanjut jalan lagi, ternyata ada Uniqlo dan kita ingin ke suatu tempat yang megah banget, yaitu kayak mall. Di sini banyak banget barang-barang branded, toko-toko branded. Dan kita sedikit tersesat karena kita nggak tahu info apa-apa tentang tempat ini gitu. Kalian bisa lihat di sini ada jembatan juga penghubung antara satu mall dan mall lainnya. Dan kalian bisa lihat kanan kiri full fashion yang mahal-mahal, barang-barang branded. Wow sih guys, ini kalian yang cewek-cewek ini buat cuci mata banget. Dan iya, ini tempat tersesat kita lagi, malah dapet hidden gem lagi. Bukan hidden gem sih karena rame, tapi kita malah dapet tempat yang bagus lagi. Awalnya kita mau ke tempat yang di dalam mallnya yang di atas, tapi kita malah terlalu atas jadinya kesesat kesini, dan tapi nggak apa-apa lah. Ini dia tempatnya, wow. Bagus banget kan guys. Beli cuman 7 biji dan harganya 140.000. Wah, nggak tahu deh dia suka atau nggak, tapi kata dia sih enak banget ya. Dan di sini kalian bakal disambut dengan museum yang indah banget. Di kanan kiri kalian gratis ini guys. Kalian bisa lihat di sini patung-patung dengan ukiran yang cakep-cakep, terus ya amazing lah. Ya jadi ini spot utamanya, wow. Dan buat kalian yang mau masuk ke museumnya, ternyata setiap hari Selasa dia tutup. Dan gue datangnya pas hari Selasa. Aduh dah. Di sini gue itu masih semangat banget, tapi cewek gue itu udah lemes banget dan dia udah capek banget karena ya panas. Kita jalan lebih dari 38.000 langkah. Akhirnya kita nyari cafe terdekat dan di sini banyak pastry yang enak banget dan kalian wajib kesini guys. Harganya lumayan terjangkau. Gue beli 3 item harga 220.000, tapi rasanya enak banget. Orang-orang di sini sukanya croissantnya. Tapi anehnya gue kurang suka croissantnya, gue lebih suka sama pudingnya dia. Pudingnya itu enak banget guys. Dan ya, It's gonna be 11.70. Is it by card or cash? By card. You just choose an option first. Okay. Oke, jalan lagi. Next kita ke gereja yang ada di atas banget. Jadi sekarang kita udah di atas dan udah jauh dari Eiffel Tower tadi. Ini udah sekitar sejam ke atas. Kalau mau jalan kalian bisa sejam. Kalau pakai metro lebih kayak 45 menit. Tapi di sini jalan itu nanjak, lumayan capek pakai tangga, dan Evelyn udah sakit kakinya, udah sakit perutnya, kepalanya pusing banget. Jadi dia memutuskan untuk beristirahat di cafe terdekat sini. Tapi gua masih lanjut karena entah kenapa gua semangat banget buat naik walaupun kepala gua udah cenut-cenut. Di atas ini bagus banget guys gerejanya. Gua nggak masuk karena antriannya ya kalian bisa lihat sendiri lah, nggak worth it lah buat waktu kita. Dan di sini banyak kayak ada gembok-gembok cinta ditulis namanya di situ di pinggir-pinggirnya. Terus di sini dulu itu top scammer terbanyak di sini. Tapi gue lagi hunting scammer, gue taruh HP gue di pocket gue. Tapi ya aman-aman aja sih. Di sini ada beberapa orang yang jualan. Jujur mahal banget ya guys. Kalau kalian lihat di Amazon tuh harganya paling nggak sampai 1 euro, nggak sampai 20.000.
Tapi kalau di situ bisa harganya kayak 20 kali lipat atau 10 kali lipat gitu. Tapi menurut gua pribadi itu bukan scam karena ya itu orang jualan aja. Kalau ada yang mau beli bersyukur, kalau enggak ya udah. Ini gua lanjut hunting lagi ke bawah buat nyari scammer, siapa tahu gue dicopet. Hahaha, iseng aja. Tapi ternyata enggak. Ini gue lanjut turun. Gue lihat-lihat sekitar. Ya kalian lihat sendiri aja. Dan pada akhirnya gue nggak sengaja lagi malah ke jalan yang sangat-sangat terkenal. Padahal ini nggak ada di plan gue. Wow, Paris itu keren banget guys. Jadi gue jalan kanan, jalan kiri nggak sengaja, kalian bakal nemu tempat yang bagus banget dan ternyata ini tempat turis. Ya di sini simpelnya kanan kiri banyak banget toko-toko aksesoris buat kenang-kenangan dan banyak banget toko mainan, banyak banget buat makanan, minuman dan lain-lain. Dan seperti biasa, gue nyari scammer lagi. Tapi kenapa ini sepi banget? Gue juga bingung. Gue padahal berharap untuk ketemu scammer gitu. Gue mau merasakan scammer. Gue mau merasakan di scam. Ya maksudnya di scam dengan cara jangan banyak-banyak lah. Tapi gue mau lihat aja gitu gimana. Dan yap, gue udah nyampe ujung jalan dan gak nemu apa-apa, gak nemu scammer. Malahan gue nemu tempat-tempat yang indah banget. Dan ya, itu berarti gue harus naik lagi sekitar 15 menit. Padahal tadi udah naik, terus turun lagi, terus naik lagi. Aduh, tapi gak apa-apa, ini demi kalian, biar kalian bisa lihat dan mengexperience semuanya. Pas gue lagi di atas, ternyata gue ketemu scammer yang ngasih gelang secara maksa. Terus nanti dibilangnya kalian, oh kalian ada teman saya, terus nanti kalian harus bayar. Tapi dia itu kelihatannya takut gitu karena lihat nih guys, ada polisi banyak banget. Ternyata kanan kiri ini lagi banyak polisi dan di bawah juga banyak polisi. Dan gue nggak sadar pas gue rekam ini gue baru ngeliat. Dan ya ini gue zoom aja. Ternyata di sini nggak ada scammer, bukan karena dia udah lebih aman, tapi karena emang lagi diawasin sama banyak polisi. Mungkinnya lagi peak turis pada dateng kali ya, biar terasa aman aja gitu. Gimana guys video kita kali ini? Ini gue udah OTW pulang ke Flixbus lagi, udah total 10 jam, total 38.000 langkah dan capek banget, panas banget, amazing. Grateful guys to be in Paris dan keren banget kalau kalian mau ke Paris, recommended banget. Jalan-jalan bareng, let's go!